Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja pemirsa, dan tetap selalu untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Senang sekali pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda lewat program kesayangan kita, Pastinya Beranda, yang akan menyuguhkan informasi, edukasi, dan memotivasi bagi Anda semua tentang kehidupan kita ini. Hari ini pemirsa, saya tidak sendiri karena saya sudah menghadirkan juga selain narasumber, dan saya juga hari ini ditemani oleh wanita cantik pastinya yang akan juga meramaikan suasana hari ini. Di sana ada namanya Kak Kori. Halo Azril, apa kabar? Baik Kak, kayaknya baru pertama ini ya. Iya, nih jalan-jalan singgah ke rumahnya Azril di beranda ya. Halo pemirsa TVRI, senang sekali kali ini Kori yang akan menemani Azril di beranda ya pemirsa. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tuntas ya. Pasti. Dengan narasumber yang juga sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara, dan tentunya sangat luar biasa sekali. Karena tema kita kali ini Azril luar biasa ya. Pastinya. Karena setiap hidup orang itu pasti ada apa ya, lika-liku kehidupan itu biasa ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya istilahnya adalah up and down. Oke, up and down, up and down. Iya, seperti itu ya pemirsa. Pasti setiap orang itu hidup ada masalah. Masalah Azril berbeda dengan masalah Kori, seperti itu juga masalah Anda pemirsa yang ada di rumah. Nah, untuk membahas itu kita mengangkat tema yaitu pemirsa, kunci sukses penuh berkah walau hidup sedang susah. Ini yang penting ya Azril ya. Pastinya. Walau hidup sedang susah tapi kita merasa bersyukur selalu, berkah selalu hidupnya. Benar sekali. Seperti apa caranya Azril? Baik. Akan kita tanya dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa, sudah ada Bapak Rahmat Junaidi ST, CHT, CPM, CMLP, MCH. Beliau ini adalah motivator, trainer, dan juga digital marketer. Luar biasa sekali. Baik. Selamat siang Pak Rahmat, apa kabar Pak? Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa Mas. Ini kalau kita sudah hadirkan Pak Rahmat, ini akan banyak yang akan kita bahas tentang kehidupan ya. Pastinya. Tapi pemirsa dan juga Kori dan juga Rahmat, sebelum kita berdiskusi lebih dalam, kita juga bisa untuk mengundang Anda berpartisipasi melalui telepon interaktif kita di 0614146353 di 0614146353. Kami akan menunggu sumbangsi Anda pemirsa untuk juga berperan dalam menyampaikan mungkin ide dan cerita Anda kepada kami. Iya, nah Azril dan Pak Rahmat tadi Kori sempat lihat-lihat media sosial nih Pak Rahmat. Ada berita yang cukup viral ya, yang belakangan ini mulai beredar. Ini ada seorang ibu yang memiliki 3 orang anak, kemudian mungkin hidupnya terlalu susah ia rasakan Pak, sehingga dia tega untuk membunuh anaknya Pak, menggorok lehernya, bahkan ada satu anak yang tewas terbunuh begitu. Itu karena apa ya, faktornya adalah hidup yang susah katanya begitu Pak. Kalau Pak Rahmat melihat permasalahan ini sebenarnya seperti apa sih Pak Rahmat? Oke, baik ya Pak ya. Ini yang kita alami dalam kehidupan itu selalu bakal ada senangnya tadi ya. Pasti. Ada susahnya, up and down bahasa Inggrisnya. Jadi memang itu akan kita alami. Setiap manusia tak ada yang sempurna, dia akan melewati apapun itu dalam kehidupan ini. Namun dikala kita susah, bagaimana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Inilah sebenarnya yang akan kita coba bahas, yang akan kita sampaikan nih di sini, insya Allah ya. Ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, ketika memang dalam kondisi seperti seorang ibu tadi, mungkin kehidupannya memang susah. Nah, tapi ketika susah, dia barangkali tidak belajar atau tidak memiliki ilmunya atau tidak tahu apa yang harus mesti dilakukannya, sehingga dia melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan. Padahal kita dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita harus sadari benar ya. Kalau saya itu dulu juga banyak pengalaman hidup itu susah, tapi setelah menyadari ada 3 hal penting yang harus kita betul-betul pahami dalam hidup ini,
insya Allah tenang hidup kita. Apa saja tuh, Bang? Nah, itu dia. Jadi kita itu harus pertama ya, harus menyadari betul ya kita itu sebenarnya terlahir nih ya dari mana. Ya, kita sebenarnya sadar nggak kita kenapa ada di muka bumi ini? Kan gini, Benar. kenapa kita ada di dunia ini? Terus kalau ada terus untuk menyakiti apalagi anak kandung, Masya Allah, astagfirullah. Ini kan sungguh tidak semestinya. Tapi karena mungkin dia tidak tahu dari mana, terus untuk apa tujuan hidup di muka bumi ini. Nah, inilah yang membuat kita akhirnya apa? Nggak sadar, nggak tahu tujuan hidupnya, ya hal-hal yang tidak semestinya akhirnya dia lakukan. Tapi kalau kita sadar tujuan hidup kita untuk apa, insya Allah itu akan tenang hidup kita. Nah, pertanyaannya kan itu, untuk apa tujuan kita hidup ini? Iya. Nah, itu kan. Ya, tadi soal pertama mungkin juga belum terjawab, tapi sebagian mungkin tentu sudah tahu ya, bahwa kita dari mana berasal tentunya karena kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Benar sekali. Allah Subhanahu wa Tuhan taala. Maha Esa. Nah, ketika kita diciptakan terlahir ke muka bumi ini, tentunya tidak ujuk-ujuk itu lahir udah silahkan bebas kan tidak. Iya. Ada Kan aturan. tidak. Ada tujuannya. seperti itu ya, Pak. Tujuan kita hidup di muka bumi ini itu harus jelas, paham betul. Kalau kita betul-betul paham, maka insya Allah apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini itu akan berada di jalan yang benar, yang lurus, sehingga untuk melakukan kekejian, kemaksiatan, kekejaman dan lainnya itu tidak akan terjadi. Nah, jadi jawabannya apa? Nah, ini dia. Mau tahu jawabannya? Mau dong, Nah, Pak. ini ya. Pemirsa di rumah penasaran juga Benar nih. Jadi, sekali, Kori. benar. Kita itu harus paham betul tujuan hidup kita, bahwa kita hidup diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, tentunya ada yang harus kita lakukan, yaitu kalau banyak orang sudah paham tahu, yaitu ibadah. Ibadah. Ya, ibadah itu bisa banyak ya, bisa kita lakukan sesuai keyakinan. Tentunya kalau yang beragama Islam, dia tidak akan meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Benar. Nah, itu kalau kita sudah betul-betul sadar tujuan kita untuk melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya, yakinlah tidak akan ada itu kekejaman, kekejian, Baik. kemaksiatan dan lain-lainnya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa tujuannya betul-betul untuk ibadah, untuk beramal, untuk kebaikan. Kalau tujuan untuk kebaikan, yang keburukan insya Allah tidak akan terjadi. Baik. Nah, baru yang ketiga pertanyaan tadi, mau kemana setelah mati? Kita di bumi ini kan hanya sementara, persinggahan. Nggak ada yang abadi. Siapa yang yakin bisa abadi di muka Iya, bumi? Suatu waktu akan ada masanya. Alhamdulillah kalau kita sekarang berusia berapa? Ayo, nah mungkin kita merasa alhamdulillah masih bersyukur kita masih bisa diberikan nikmat hidup. Tapi kita nggak tahu. Nah, apakah bisa bertahan kita kalau kita yakin umur sampai 60, 70, 100, mungkin kita bisa sekarang poya-poya maksud apa semua, tapi kita nggak tahu. Yang bisa jadi setelah ini, besok, lusa, bulan depan, kalau itu sudah terjadi dalam kita habis masa hidup kita, mau kemana kita? Tidak ada yang Mau tahu nggak ya, mau Pak. itu akan dihisap, diminta pertanggungjawabannya. Nah, inilah harus kita pahami. Kalau kita sudah betul-betul paham 3 pertanyaan mendasar ini, akhirnya kita sadar hidup kita ini nantinya aku tuh akan dihisap, aku diminta pertanggungjawaban. Kalau aku buat kesalahan buat anakku sakit, apalagi sampai mati, ya Allah, apa yang bisa aku jawab nanti diperhisap nanti? Aku mau kemana? Kita sudah tahu bahwa ada 2 tujuan hidup kita nanti setelah kita akhir. Kalau enggak surga, neraka. Karena ibu tadi barangkali nggak tahu itu sampai di sana gimana bisa terjadi pada dirinya. Ya, semoga pemirsa yang hadir, yang menonton rekaman yang ini tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang buruk, menghindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak semestinya. Ingatlah 3 pertanyaan ini. Insya Allah kita akan kuat dan akan lebih tenang dalam hidup ini. Baik. Mungkin itu Menarik dulu. sekali ya, Kori, melihatnya. Pak, jika kita berkaca dari kejadian yang sudah dibahas oleh tadi Kori itu, pasti kita mengenal baik itu dalam dunia pendidikan ataupun di luar pendidikan ada istilah dengan kata 3Q. Ada spiritual quotations, emotional quotation, and intelligent quotations. Jika kita kaitkan ketiga unsur tersebut dalam kehidupan kita, seperti apa itu sebenarnya terjadi? Nah, ini menarik. Inilah yang saya alami juga langsung. Jadi saya alhamdulillah bukanlah orang yang sempurna juga, bukanlah orang yang ujuk-ujuk udah seperti ini. Saya dulu orangnya juga banyak melakukan kesalahan, ya manusia ya namanya. Dan saya juga dulu pernah melakukan hal yang baik itu dalam keluarga, dalam bisnis, usaha. Namun dengan adanya kehidupan yang susah yang saya alami,
ya banyaknya sana sini yang membuat saya merasa hidup ini kok seperti ini. Nah, makanya menarik itu. Pertama, kita harus betul-betul spiritual. Nah, kalau kita kembali ke 3 pertanyaan tadi, insya Allah spiritualnya akan terjaga. Nah, sekarang emosionalnya. Nah, emosionalnya ini itu terkadang kok kayak kadang nggak terkontrol, tiba-tiba muncul emosi. Wah, anak sedikit aja melakukan kesalahan kita marahnya minta ampun ya. Benar, itu pengalaman ibu-ibu. Saya kan alhamdulillah sering tuh memberikan training, motivasi dan juga ya konsultasi juga ada saya berikan. Nah, sama seperti tadi pagi saya juga memberikan spiritual motivasi lah kepada satu perusahaan ya. Nah, saya contohkan. Kebetulan ada gelas orangnya. Ini gelas aja kalau kita jatuh, anak kita pegang terus jatuh, apa respon kita? Marah dong. Marah. Entah keluar macam-macam ya kata-katanya, dan kita bisa marah dan anak akhirnya apa? Takut dan lain. Padahal pertanyaannya, apakah marah? Apakah kita macam-macam yang kita sampaikan itu akan merubah suasana? Menyelesaikan suasana. Tidak akan merubah suasana. Nah, emosional ini terkadang memang muncul itu karena ada bawaan diri kita, ya. Tapi ada juga yang ternyata hal-hal yang selama ini ternyata tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan sendiri ataupun perbuatan yang ya maaf ya maksiat contohnya, dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Itu Percaya, ya. pengaruh. Ya, contoh dulu saya semasa kerja dan punya bisnis. Saya punya bisnis, alhamdulillah ya sesuai saya minta selalu kepada Allah Yang Maha Kuasa, ya Allah pada umur 35 saya punya 5 usaha bisnis. Alhamdulillah terwujud. Waktu itu rasanya kok serba ada, senang, nggak susah hidupnya lah gitu ya. Tapi nggak merasa susah, tapi realnya, faktanya itu susah juga. Susahnya apa? Ketika sudah jatuh tempo, sisa harus bayar lagi. Nah, saya nggak sadar di balik itu ternyata ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Nah, kesalahan-kesalahan itu panjang juga ceritanya. Baik, panjang ceritanya. Kori masih ada jeda untuk kita tanya-tanya lagi. Iya, penasaran sekali ya dengan pengalaman hidup beliau. Benar sekali. Intinya bersyukur dalam hidup itu yang membuat kita lebih bahagia ke depannya. Benar. Tapi sesaat lagi nih Kori dan Bang Rahmat, kita saksikan dulu penampilan dari band yang satu ini. Silahkan Bang Fahmi. Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Anda masih bersama kami tentu saja dalam program kesayangan kita yaitu Beranda, dengan tema kita hari ini yaitu kunci sukses penuh berkah walau hidup susah. Ya pastinya susah ini bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih saat ini adalah pandemi. Benar-benar Azir, banyak sekali orang-orang yang merasa hidupnya sangat susah apalagi di masa pandemi saat ini. Banyak sudah hopeless ya pemirsa, ya apakah itu usahanya sudah mulai gulung tikar, PHK sana sini terjadi, susah mencari pekerjaan. Banyak sekali problematika kehidupan yang kita alami selama masa pandemi ini ya. Dan ini kan tema kita adalah kunci sukses penuh berkah walau hidup sedang susah ya pemirsa. Sebenarnya sukses, yang dikatakan sukses itu seperti apa sih Pak Rahmat? Karena kan tolak ukur suksesnya Azril berbeda dengan Kori, berbeda juga dengan teman-teman yang ada di rumah. Seperti itu ya Pak Rahmat. Betul sekali, betul. Sukses itu apa sih Pak Rahmat? Jadi makanya saya mengangkat ini ya, sukses ini sangat pas ya. Kalau tadinya bahagia mungkin udah jelas. Pasti. Jadi kenapa sukses ini sebenarnya ya kategori sukses kembali kepada apa yang kita inginkan, impian kita, cita-cita, apapun goal, setting dan dream kita. Ketika itu terwujud, terrealisasi, tersampai, maka kita bisa mengatakan itu sukses. Tapi belum tentu bahagia. Nah, itu dia. Benar. Jadi sukses belum tentu bahagia. Makanya tadi disampaikan penuh berkah. Nah, ini dia kunci pembedanya.
Jadi sukses, rata-rata mungkin orang mengatakan sukses ketika dia ingin punya mobil mewah. Terwujud. Sukses. Itu mewujudkan sukses. impiannya. Tapi bahagia belum tentu bahagia. Pasti. Ya, punya rumah mewah, ya. Dia sampai punya rumah besar dan wah, tapi ketika dia tercapai kita katakan sukses, iya. Tapi belum tentu bahagia. Nah, Iya. kenapa bisa jadi dia malah khawatiran, rasa takut tinggi dan lain-lainnya. Dan bisa jadi dalam rumah tangganya berantakan, anak tidak mau dengar kata ayahnya, ya kata ibunya. Nah, ini belum bisa dikatakan. Makanya sukses ini memang relatif. Makanya sukses dalam bisnis bisa, sukses dalam belajar bisa, sukses dalam usaha bisa, sukses pokoknya apa yang merealisasikan apa yang kita impikan. Nah, makanya kita itu harus bisa sukses mencapai apa yang kita inginkan, tapi tidak cukup hanya sukses. Itu dia rahasianya. Makanya saya berangkat jangan hanya sukses ya pemirsa, tapi raihlah kita itu penuh berkah. Pasti. Nah, itu dia. Yang dikatakan berkah itu seperti apa, Nah. Pak? Karena kan banyak orang yang sudah bergelimang harta misalnya, iya, betul. tetapi kenapa dia tidak Tenang bahagia, hidupnya. tidak tenang Iya. hidupnya? Kalau kita lihat kan, Betul. wah enak nih bapak ini punya banyak harta, bisa beli ini itu, tidak Benar, perlu benar. mikir panjang lagi. Tapi dia tidak bahagia. Yang dikatakan Berkah. sukses dan berkah itu yang seperti apa, Pak? Nah, itu ya Kak Kori, mantap pertanyaannya. Jadi itulah dia yang kita ingin sambungkan ya. Jadi dari yang tadi itu sukses tapi tidak berkah. Sukses tidak berkah itulah yang membuat orang merasa merasa memiliki tapi hidupnya merasa kok susah saja. Seperti ada yang Ya, kurang. ada yang begitu ya, Pak kurang. Ahmad. Ya, itu tadi kembali mungkin ke pertanyaan tadi saya sebelumnya, banyak panjang ceritanya tadi. Hidup saya ketika mungkin kalau Abang ketika memiliki usaha tercapai, terwujud, 5 usahanya tercapai, merasa sukses kan ya? Sukses dong. Wah, enak, senang gitu. Tapi kenapa di saat itu saya merasakan kok ada masalah ya, ada kekurangan. Bahkan tadi ES-nya emosionalnya itu question, bagaimana Emotional saya terhadap quotitionnya tadi. quotient, bagaimana emosional saya itu nggak bisa terkontrol. Yes. Jadi emotional quotient itu bagaimana kita bisa, ternyata nggak hanya karena bawaan, mungkin ada orang kan bawaan katanya, tapi ini ternyata karena ada dari diri kita ya, kontrol diri kita. Nah, saya waktu itu nggak tahu kenapa nggak bisa mengontrol, karena hidup saya waktu itu saya rasa dibilang susah tidak, tapi dibalik rasa sukses dalam satu sisi bisnis, tapi ternyata kita tuh mengalami susah dalam kehidupan. Anak nggak mau dengar mungkin, atau sama istri mungkin ada yang cekcok apa dan lain-lainnya. Ya mungkin kalau yang bekerja mungkin di kantor terasa ya kena marah aja sama atasannya, terbeban dalam pekerjaannya. Nah, akhirnya apa? Dia merasa tertekan dan lainnya, itulah dikatakan tidak berkah. Nah, pertanyaannya berkah itu kenapa, gimana sih? Nah, berkah itu ketika terjadinya adanya kebaikan yang bertambah dalam diri kita. Jadi adanya kebaikan demi kebaikan terus bertambah. Nah, insya Allah ketenangan, keberkahan itulah dia yang hadir pada kita. Nah, sekarang banyak di antara kita mengejar sukses. Makanya yuk sama-sama kita kejar sukses tapi penuh berkah. Nah, ada lagi rahasianya, gimana sebenarnya kok bisa berkah? Iya. Ya kan? Betul nggak? Benar, Ya kan, kalau sukses, saya mau mobil, ya saya kerja keras, dapat uang, ya dapat uang tinggal kita beli. Selesai kan? Tercapai impian sukses kita. Betul ya? Saya mau rumah yang tipenya berapa yang besar itu, pokoknya jadi yang besar lah. Rumah mewah. Dah dia cari kerja, dapat kerja, langsung jadi pimpinan misalnya, jadi manajer, gaji besar. Dengan gaji besar, dia coba lihat rumah mewah, wah ini bisa saya beli ini. Cek, ketika dicek, oh ya ditawarkan. Nah ternyata setelah dia memiliki rumah kok nggak tenang. Benar. Nah disinilah mungkin sisi spiritual saya muncul kalau dari sini ya. Iya, Kenapa? Tadi spiritual quotient itu memang penting, karena dalam hidup ini nggak bisa terlepas dari itu. Karena tadi pertanyaan nomor 2, untuk apa sebenarnya? Nah, kalau kita sadar itu harusnya taat kepada perintah yang Maha Kuasa, Allah yang telah memberikan kita kehidupan, ya kita taati. Nah, kenapa bisnis saya tadi, ya mungkin sedikit mengulang ya, Bapak tadi 5 usaha itu, ketika saya mutasi dari kerjaan saya pindah ke Pekanbaru waktu itu, nah 5 usaha saya di Medan, 1 tahun begitu saya merasakan hasilnya. Oke. Tapi apa yang terjadi? Ya, itulah susah, saya betul-betul susah rasakan hasil yang tadi segini turun.
Ya sampailah garis bawah, sampai garis bawah maksudnya si yang pekerja kok malah minta uang modal tambahan. Ya saya alhamdulillah waktu itu punya kos-kosan 3 lantai ya, punya kuliner ada 2 ya di Binjai Supermall sama di dekat UMSU. Saya punya Primagama English, saya punya IO, dan saya juga punya warnet itu sampai 3 waktu itu. Menarik sekali. Tapi itu dia kok malah turun, apa yang salah? What's wrong gitu kan? Nah, akhirnya saya waktu itu belum sadar juga, tapi alhamdulillah akhirnya menemukan titik terang tadi. Tidak berkah. Tidak berkah. Tidak berkah. Nah, tidak berkah ini apa sih sebenarnya? Karena ada yang kita melanggar perintah Allah. Oke. Di situ dia. Jadi spiritual saya, dulunya saya trainer untuk spirit motivator awalnya. Spirit motivator. Disingkatlah spiritivator. Spiritivator. Tapi begitu saya pindah ke Pekanbaru karena usaha saya habis, saya merenung, muhasabah diri, dan akhirnya saya mencoba untuk meminta kepada Allah apa yang terjadi. Oke, saya kerja saja dulu. Tapi alhamdulillah 2 tahun berikutnya saya baru tersadarkan bahwa ternyata saya tidak mendapatkan berkah dalam usaha saya itu. Baik, menarik sekali ya Kori. Mungkin Menarik pemirsa yang di sekali. rumah sana sangat antusias mendengar cerita dari Pak Rahmat ini. Kami undang sekali lagi pemirsa Anda di telepon interaktif kami di 0614146353, di 0614146353. Kami akan menunggu sumbangsi Anda mungkin dalam bentuk pertanyaan atau kilas balik hidup Anda juga bisa dituangkan kepada kami. Nanti akan dari narasumber kami ada Pak Rahmat di sini yang akan membantu Anda. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita melihat kisah hidupnya Pak Rahmat kan luar biasa sekali ya, Azril. Sangat sukses, bahkan beliau memiliki banyak sekali bisnis usaha. Tetapi kalau tidak berkah, itu bakal habis semuanya Pak Rahmat ya. Kori. Berarti ciri-ciri dari keberkahan itu adalah hidup kita merasa tenang, benar ya Pak Iya, Rahmat betul. ya? Oke, dan cara untuk meraih keberkahan itu adalah kembali ke kepercayaan agama kita masing-masing ya Betul. Pak Rahmat Perintah ya. ya, perintah agama kita masing-masing untuk selalu mendekatkan diri Pasti. kepada yang Betul. mencipta kita, seperti Betul. itu ya Pak Rahmat. Dan dengan cara Luar biasa bersyukur sekali. dan bermanfaat bagi sekitar ya Pak. Iya, betul. Nah, itulah alasan saya berhenti kerja. Iya. Nah, tapi kan gini masalahnya Pak Rahmat, kalau Pak Rahmat mungkin cepat menyadarinya begitu. Oh, saya harus kembali begitu, kembali untuk kembali kepada ilahi begitu ya Pak, yang melurus kembali jalannya, mencari berkahnya. Ada orang kan yang tidak paham, ini sudah susah bangkit lagi gitu Pak Rahmat. Kita sudah susah, rasanya udah nggak ada harapan lagi. Hopeless Jadi dong. semakin itulah tadi kejahatan semakin merajalela dan sebagainya. Bagaimana caranya kita sebagai diri ini ketika sudah merasa susah bisa bangkit lagi, bisa kembali meraih keberkahan Pak Rahmat? Oke, sip. Itu Masya Allah, itu luar biasa tuh pertanyaannya. Jadi memang ketika tadi setelah kita tahu ada sesuatu yang salah mungkin kita lakukan, ya nggak ada ketenangan. Ya, kalau dalam agama Islam itu ada, ya saya itu kan nggak banyak sih utangnya seperti teman-teman yang lain. Saya berutang untuk bisnis usaha saya kembangkan. Ya saya dulu nggak paham, ternyata itu salah satu yang dilarang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menyalah. Ternyata disitulah hilang keberkahannya, maka usaha saya habis. Dari cukup lama sebenarnya, awalnya cukup lama, 2 tahun tadi saya bilang. Tapi setelah itu, pertanyaannya bagaimana untuk berikutnya kita cepat bisa kembali sadar, balik kepada keberkahan atau ketenangan itu bisa kita raih lagi. Walaupun kondisi kita susah. Saya jujur itu susah banget. Utang saya itu nggak banyak seperti yang lain, mungkin hanya 1 miliaran ya. Wow, tapi banyak itu juga ya, Pak. teman saya lebih banyak soalnya. Iya, benar. Tapi itu membuat saya harusnya sadar. Nah, setelah itu barulah nanti setelah sadar apa yang harus kita lakukan. Nah, insya Allah apa yang dilakukan ini akan membuat pemirsa semua juga bisa seperti saya yang tanyakan Kori bagaimana supaya bisa cepat berubah. Insya Allah ada kuncinya. Nah, kuncinya ini yang pastinya akan menjadi tanya-tanya bagi kita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Namun pemirsa, kunci tersebut akan dibuka oleh Pak Rahmat sesaat lagi setelah yang satu ini. Silahkan Pak Fahmi. Jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara
embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Oh, jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Oh, betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Oh, yeah. Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program kesayangan kita yaitu Beranda dengan tema kita hari ini, kunci sukses penuh berkah walau hidup susah. Nah pemirsa, kami masih menunggu Anda untuk mensumbangsikan pertanyaan Anda, mungkin kilas balik hidup Anda yang sama dengan tema kita hari ini, di mana kami telah menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan edukasi dan juga motivasi pada Anda. Di telepon interaktif kami, di mana Kori? Iya, Anda bisa menghubungi kami pemirsa di 0614146 353. Dicatat ya pemirsa, jangan salah nomornya 0614146353. Mumpung ada Pak Rahmat di sini ya pemirsa ya. Jadi kalau ada unek-unek di rumah mungkin pusing mikirin minyak goreng mahal. Ibu-ibu mikirin minyak goreng mahal ya Bu. Bisa tanyakan deh ke Pak Rahmat kira-kira apa yang bisa membuat tenang di hidup kita supaya lebih berkah hidupnya, karena Pak Rahmat ini bukan hanya sekedar ilmunya yang sudah ia dapatkan, tetapi memang belajar dari pengalaman hidup Pak Rahmat sendiri. Jadi memang benar-benar ilmu itu diaplikasikan langsung ke dalam kehidupan Pak Rahmat, begitu ya Pak Rahmat. Betul. Nah tadi Zril Masih sebelum ada kita kunci. break, kuncinya belum dibuka Belum Zril. dibuka. Tadi kuncinya belum dibuka. Tadi pertanyaan ada kiat sukses dan juga berkah. Iya. Sekarang kita buka aja kuncinya. Ada kuncinya. Benar. Kuncinya apa Pak Rahmat? Kuncinya dari Pak Rahmat nih. Oke, Silakan buka, oke, Pak. baik. Jadi memang itu kan istilahnya kunci, kalau enggak kita buka ya kan, nanti enggak kita nggak bisa tahu masuk, apa kita di enggak tahu nih dalamnya. kalau kemana nih. Nah jadi memang dalam kehidupan ini kita itu ya salah satu kunci yang sukses yang saya bisa membuat saya dan juga banyak orang yang sudah saya berikan ilmunya ya dalam bentuk training, seminar, motivasi dan lainnya. Alhamdulillah mereka tercerahkan. Mereka bisa berubah. Mereka betul-betul mau akhirnya mengikuti dan merasakan kok seperti ini ya. Walaupun mungkin banyak godaan gitu di luar sana yang akan diterima ketika betul-betul tadi disampaikan ya. Nah, mungkin tadi apa sih sebenarnya
Jadi kuncinya itu ada pada diri kita sendiri. Kita semua ada memilikinya. Nah, apa itu? Yaitu di sini. Masya Allah. Allah kasih kita, nih ya, kita ada otak, tapi bukan otaknya ya, karena ya hewan juga ada otaknya. Hewan juga punya Tapi otak. manusia dikasih otak yang berbeda dari yang lainnya. Untuk berpikir. Betul, nah, itu dia. Jadi Punya ada akal, 100.000 ya, sel Pak miliar Rahmat. otak yang itu. Nah, bagaimana itu? Ada akal namanya. Nah, akal inilah yang kita gunakan untuk berpikir. Betul, Kang Ombal. Jadi, akal untuk berpikir ini harus betul-betul terus kita gunakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebenarnya kita sudah diajari oleh orang tua kita. Dari kita kecil. Masih ingat dong apa yang pemirsa lalui? Mungkin ada yang dari playgroup, Ya. ada yang TK, ada yang mungkin Sekolah dasar. madrasah, ada yang berikutnya sekolah dasar. Enggak cukup, ada sekolah menengahnya, sekolah tingkat atasnya, dan terakhir kuliah S1, S2, S3 dan sebagainya. Benar. Artinya apa? Inilah yang kita gunakan. Kalau kita sudah paham betul bahwa di sini kita itu bisa untuk merubah hidup kita, dan dari kecil kita sudah diajarkan sampai kita dewasa, sampai kita berumur sekarang. Nah, pertanyaannya, apa sajakah yang sudah kita masukkan ke dalam otak kita? Kita gunakankah itu untuk kebaikan atau tidak? Kembali sebenarnya faktor lingkungan. Oke, Ya, kembali ke lingkungan. faktor lagi lingkungan ya. mempengaruhi, iya. Bahkan kalau dari kecil, ya Bang, ya, itu mulai dari orang tua. Dari keluarga. Keluarga. Banyak faktor berarti ya Pak Rahmat. Iya, ya? banyak faktor. lingkungan Nah, jadi kuncinya di sini. Ketika dia dari kecil, kalau keluarga tadi, ya maaf ya kalau tadi emosional tadi broken nggak home. tahan, wah, pop. Akhirnya terjadilah broken home keluarga, anak jadi wah, Trauma. itu trauma dan akhirnya apa mengganggu di sini. Benar. Nah, itu berdampak di masa yang akan datang. Makanya kalau saya selalu dalam training atau seminar saya kasihkan, kalau Anda, ya, kalau pemirsa ingin nantinya di kemudian hari memetik buah apel, ya, memetik buah apel, ingin memakan apel dari buahnya diambil langsung, maka tanamlah bijinya itu biji apel, jangan tanam biji jeruk. Ya. Kalau jeruk mau berbuah apel ya nggak nyambung. Benar Akhirnya sekali. artinya apa? Ini sering orang dia ingin masa depannya yang tenang, yang enak, tapi dari sekarang dia berbuat yang salah. Ingin anaknya menjadi anak yang baik, patuh sama orang tua, tapi di masa kecil anaknya nggak diperhatikan, bahkan kena marah terus. Astagfirullah. Jadi saya dulu setelah saya sadar bahwa ternyata spiritualnya bukan hanya cukup spiritual, tapi tadi betul-betul keberkahan itu ditambahkan dengan betul-betul jalankan. Nah, jadi ketika kita sudah paham kuncinya itu ada di sini, apa yang harus kita lakukan, pemirsa? Adalah belajar. Udah? Kembali lagi. Belajar. Apa? Belajar. Belajar. Belajarlah, jangan pernah berhenti belajar. Ya, makanya ada kata-kata pepatah yang sering kita jumpai, ya, sampai ke liang lahat, sampai ke negeri Cina katanya. benar. Tapi sampai mati intinya itu Allah kasih ini kekuatan pada kita, kekuatan pikiran untuk bisa terus belajar. Kecuali memang yang sudah Allah ambil nikmatnya, ya, seperti ya tidak punya akal lagi, tidak bisa berpikir. Tapi kalau tidak, teruslah belajar. Nah, banyak orang ketika dia tidak mau belajar, disitulah dia akhirnya apa? Dia bisa melakukan yang seharusnya tidak semestinya. Nah, kalau dia punya iman, nah kita yang saya beragama Islam, maka belajar tidak cukup hanya ilmu dunia, tapi ilmu langit. Nah, ilmu langit kalau kami biasa. Jadi dalam bisnis juga tidak cukup hanya belajar ilmu bumi, tapi ilmu langit. Jadi artinya apa? Kita harus, ya kalau dalam Islam itu mengaji, harus ngaji juga. Ya kalau tidak pun mengaji, contoh kita lakukanlah apa yang bisa mendatangkan rezeki, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Ketika kita minta, bagaimana supaya itu tur. Nah, bagaimana hidup tenang berkahnya dapat. Itu karena apa? Karena kita mau belajar, menyadari apa yang semestinya kita lakukan, apa yang tidak. Nah, sekarang masalahnya banyak orang dia ini sebenarnya tahu bahkan, tapi dia nggak mau tahu, bahkan tidak melakukannya. Nah, disitulah akhirnya apa? Bagaimana kita bisa diberikan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah, apa yang kita minta. Ya sama mungkin waktu kecil bagaimana kita merengek-rengek sama orang tua. Minta jajan. Minta ya, Pak jajan, Rahmat. tapi kita berkelakuan nggak baik Tidak gitu ya. positif. Iya. Orang tua juga males gitu. Nah, kelakuannya tahu dia mungkin belum punya motor, tapi di jalanan sudah balap-balapan aja.
orang tua rasa khawatir takut nggak mau memberikan, ada alasan baca. Iya. Pasti biasanya mendekatkan diri kepada orang tua. Benar. Ya. Bujuk. Nak baik ini dibujuk. Nah, kita sama yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama. Lakukan itu. Nah, ketika kita sudah semakin paham kuncinya tadi di sini, nah kita belajar, insya Allah, maka semakin hari hidup kita akan semakin tenang. Dan juga rasa tadi, ya mungkin menjawab pertanyaan tadi kan ada 3 tadi ya. Iya, spiritual quotation, emotional spiritual quotation, lidah, dan emotional intelligent lidah. Nah, quotation. inilah intelligent ya. Yes. Di situ kuncinya bagaimana teman-teman, pemirsa semuanya agar bisa betul-betul setiap hari itu mendapatkan satu yang lebih baik, ya, penuh berkah. Ya tadi, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mengaji. Pasti. Ya. Itu. Oke, sebenarnya. berarti artinya harus seimbang ya, Ya, Pak betul. Rahmat ya, ilmu dunia dengan ilmu akhirat lah, Wah, istilah seperti betul. itu. Harus Betul. seimbang, itulah yang bisa mendatangkan keberkahan. Benar Azril. sekali. Ya. Benar sekali. Kalau Waduh, kita luar kaitkan biasa tadi sekali. dengan akademik kita bahwa manusia itu harus yang namanya memahami yang 3 tadi itu Ya. tentang quotation dalam hidup Betul, itu ada betul. spiritual quotation, intelligent quotation, dan emotional quotation. Ya, Jika tepat ketiga sekali. tersebut saling bersinergi, pastinya Iya, hidup kita betul berkah dan sekali. juga sukses. Iya, Nah, betul. pemirsa tadi sudah terbuka kuncinya. Pastinya pemirsa kami juga masih akan nanti berdiskusi ataupun bertanya-tanya lagi kepada Pak Rahmat terkait kunci sukses dan berkah walaupun hidup susah. Tapi pemirsa, saat lagi kita dengarkan yang satu lagi ini. Silahkan Bang Fahmi. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia pa' mi partida y arriba, por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán, hey. Ba, ba, bam, ba, 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 bam, ba, 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 bam, ba, ba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia pa' mi partida y arriba, por ti seré, ba, 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 ba. Come on. Ba, 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 la bamba. Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Ya, kembali lagi pemirsa dalam program kesayangan kita yaitu Beranda, masih mengupas tentang tema kita hari ini yaitu kunci sukses penuh berkah walau hidup susah. Tadi Kori kita udah membuka kunci bahwa Iya. hidup berkah dan sukses itu sebenarnya ada di
diri Di kita diri dengan kita cara masing-masing, belajar. benar Tadi udah terpenuhi sekali. bahwa intelligent quotient tuh harus ada belajar, baru emotional quotient tuh harus yang namanya controllable, apa Iya. artinya terkendali. Terkendali. Dan spiritual itu harus selalu mendekatkan kepada yang Maha Maha Kuasa, Kuasa. benar sekali, Tapi nih Azril. Kak Kori ataupun teman-teman di rumah, tadi Bang Fahmi ada mau nitipkan pertanyaan. Iya, Apa iya. pertanyaannya ini Bang Fahmi? Sebenarnya tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Tapi seiring berjalannya waktu, Azril dan Kori, semua pertanyaan saya kok tiba-tiba langsung ditanyain gitu. Udah ya? Ternyata sama ya. Iya. Sehati Sama. kita ya Sehati. Fahmi Jadi ya. ada tadi 9 atau 10 pertanyaan, sisa 1 jadinya. Oke, Boleh. silakan. Apa Satu nih? pertanyaan Daripada itu juga satu tadi pun dari tidak ya, teman Fahmi? kita, ya. Daripada satu pun tidak ya. Iya, jadi tadi teman kita nanya, tunjukkan Pak, aja. tadi kan sudah bicara tentang kesuksesan, keberhasilan, kegagalan, keberkahan juga. Jadi si Rizky pengen tahu nih, mungkin dari Bapak ada tips-tipsnya gimana caranya supaya terhindar dari hutang dan terlilit hutang. Oke. Apakah Iya, apakah benar-benar, Fahmi. ketika kita mempunyai hutang itu akan menghambat keberkahan Kesuksesan. kita atau Oke. mungkin kesuksesan kita atau inilah segala sesuatunya yang harus kita dilancar jadi nggak lancar gitu. Baik. Dan sebaiknya harus bagaimana gitu sih. Oke. Boleh. Bagaimana menyikapinya Pak? Apakah Boleh hutang itu dibantu juga ini teman-teman menghambat kita yang kesuksesan? berhutang. Oh tidak ya? Benar-benar juga sih itu. Betul Singkat padat sekali. aja Pak. Ini faktor yang termasuk membuat saya susah dan akhirnya saya terpuruk, dan setelah itu maka saya bertekad bahwa saya tidak akan mengutang lagi. Ya, utang saya yang tadi ya cuman dikit sih 1 miliaran itu, alhamdulillah selesai di tahun 2017. Wow. Nah, padahal saya sadarnya itu cukup lama ya, 2014, tapi 3 tahun itulah masa. Tapi memang Proses benar ya, Pak. ya, Bang Fahmi, bahwa kalau hidup kita tanpa utang itu membuat kita bahagia, tenang. Benar. Nah, tapi sebenarnya pertanyaannya mungkin biar jelas, apakah utang itu boleh? Sebenarnya boleh. Utang itu boleh, tapi hati-hati, banyak orang yang berhutang membuat orang akhirnya membuat susah dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak menghitung kesanggupan pada dirinya untuk pembayarannya. Benar. Banyak orang yang pembayaran itu bahkan melebihi kemampuannya. Dan yang bahaya, ingat tadi bahwa kita itu hindarilah apa yang dilarang oleh agama, kita jangan lakukan. Baik. Jadi Ya. utang boleh, tapi ketika ada, ya mungkin teman-teman ada orang datang sama saya, dia hanya berutang 1 juta, tapi dia kesulitan, dan akhirnya utangnya itu nggak bisa terbayar. Akhirnya ketika mengadu sama saya konsultasi, dia lebih banyak uang yang harus dibayarkan kepada orang. Baik. Jadi caranya gimana menghindarinya? Yuk sama stop, kita berutang dengan cara apa? Kita lakukan pilih-pilih yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Jadi jangan utamakan keinginan, tapi kebutuhan yang harus diutamakan. Baik. Karena beda kebutuhan dengan keinginan ya Bang ya. Baik, Mungkin udah udah terjawab tahu ya, Bang Fahmi. semuanya. Mungkin Rizky lebih mengutamakan keinginan, Pak. Wah. Dia tidak menghitung kesanggupannya ya waktu itu. Iya. Ya. Tapi sekarang karena dengar Bapak mungkin kedepannya bisa lebih berubah lagi Ki ya. Iya. Baik. Bengkak nanti hutangnya jadi. Pinjol-pinjol Iya, dihentikan dulu ya, Ki, kebutuhan. pinjol ya. Pinjol dihentikan. Baik, udah Oke, terjawab ya oke. Bang Fahmi, Terjawab, dan terjawab, juga luar Kori biasa. puas ya kan untuk pertanyaan semuanya tadi. sudah terjawab apa yang Benar. kita pertanyakan, unek-unek dalam diri kita Benar. ya. Kuncinya sudah dikasih Asik. sama Pak Rahmat. Luar Baik biasa hari sekali. ini. Nah ini mungkin Pak Rahmat, mungkin kita bisa ataupun Pak Rahmat ke pemirsa langsung, sebenarnya kiat dan pengaplikasian untuk hidup dan sukses itu nantinya ataupun di tengah situasi itu seperti apa? Apakah kata perbandingan itu harus kita hentikan dalam hidup? Oke, itu tepat sekali. Perbandingan ini juga menjadi momok ya, yang membuat orang akhirnya terpuruk. Kenapa? Dia ketika merasa di bawah, ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, atau melihat orang lain begitu, kok bisa orang lain seperti itu, sementara dia tidak. Nah, jangan coba untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus percaya kepada diri kita dan percaya kemampuan kita, tapi ingat kita masih punya tadi Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Tapi bagaimana sih sebenarnya untuk kita bisa bertahan? Karena masalahnya kan kita gimana kalau nggak membandingkan, nengok dia seperti itu. Pengen gitu ya. ya. Nah, makanya yang penting itu sebenarnya bukanlah kesuksesan dari orang itu yang kita lihat, tapi bagaimana ketika kita merasakan kebahagiaan pada diri kita, ketenangan,
itulah yang utama sebenarnya. Baik. Nah, itu insya Allah kalau kita bisa memperkuatkan diri kita, iman kita ya, kan dengan belajar tadi, belajar ilmu agama khususnya ngaji dan lainnya, itu akan memperkuat iman kita. Insya Allah kita tidak bisa lagi kita tidak akan membandingkan lagi sama orang lain. Kenapa? Diriku adalah ini, keluargaku inilah yang akan aku bina, dan itu semua akan kembali kepadanya. Bagaimana? Apakah sebaik dia, karena hidup kita sementara di sini. Karena itu yang saya alami. Harus dipertanggungjawabkan ya Pak Rahmat. Betul, ya. sama pertanyaan ketiga tadi. Jadi kalau saya sih banyak susah juga hidup saya. Yes, pasti. Saya pada tahun berhenti kerja, saya bergerak di tour travel umroh. Selain trainer, tour travel umroh, kebayang semua usaha itu di 2021 Terbengkalai. Anjlok ya. tutup. Nah, bagaimana saya mempertahankannya? Saya gunakan kunci sukses tadi. Bagaimana? Gunakan ini untuk terus belajar, dan akhirnya saya membangun diri sekarang, membranding sebagai digital marketer. Saya praktisi, saya juga konsultan, saya juga bisa trainer untuk digital marketing. Makanya alhamdulillah saya sudah punya tempat sekarang, rumah yang bisa untuk menampung orang belajar bersama saya. Menarik sekali ya Kory, yang artinya sama dengan kita kaitkan salah satu pengusaha dan juga presenter terkenal Amerika Serikat, Oprah Winfrey, mengatakan stop comparing yourself to others, it just let you to be uncontrollable. Yang artinya berhentilah untuk membandingkan dirimu, karena itu yang akan membuat kamu tidak terkendali, pemirsa. Artinya harus selalu bersyukur agar hidup kita tetap tenang dan berkah seperti itu. Karena kalau membanding-bandingkan tidak ada habisnya pemirsa ya. Tetangga beli mobil baru kita pengen seperti itu, beli baju baru kita pengen, nggak ada habisnya pemirsa. Jadi syukuri hidup kita yang ada sekarang, terus berusaha dan tetap semangat, terus bahagia. Benar ya Pak Rahmat ya? Betul. Wah, ini tidak terasa waktu kita ya. Azil ya, padahal pengen banyak cicet-cicet lagi terkait kunci sukses dan berkah dalam hidup ini, karena kita tahu situasi pandemi ini banyak kesusahan yang terjadi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas dengan Pak Rahmat tadi bisa memotivasi kita semua, pemirsa yang ada di rumah juga. Terima kasih banyak Pak Rahmat telah dan juga pemirsa di rumah ya Kory. Benar sekali. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pemirsa yang di rumah, dan pastinya Anda untuk selalu menyaksikan Beranda yang hadir di hari Jumat, pastinya bersama saya dan juga rekan saya Kory. Kita ketemu pemirsa di episode-episode selanjutnya. Tetap saksikan Beranda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI.